menjadi ujiannya adalah di saat lu manggung orang nyanyiin lagu lu apa enggak gitu. Di saat lu manggung orang masih fun apa enggak gitu loh, atau cuma sekedar datang diem nggak tahu mau ngapain, nunggu lu cepet-cepet beres. Kemarin baru konser ya, tanggal 22 Oktober. Gimana kesannya? Di Singapura? Iya. Itu katanya apa namanya sold out ya? Iya. Ceritain dong kesannya seperti apa sih pada saat itu? Ya, yang pertama kita tentunya happy banget, seneng banget karena ternyata semangat dari teman-teman di Singapura juga kemarin dibuktikan dengan hasil konser yang menurut saya, menurut kita semua sangat sukses. Ya. Artinya kalau belajar dari sejarah-sejarah konser kita di Singapura memang nggak pernah nggak sukses. Alhamdulillah kita bersyukur. Jujur kemarin kita sempat khawatir. Ini setelah 5 tahun, ini gimana? Kita bukan bicara kekuatan lagu-lagu ungu ya, tapi tingkat excitingnya teman-teman di sana itu masih kayak dulu nggak ya? Gitu kan gitu ya maksudnya. Animonya tuh gimana gitu? Ternyata malah jauh lebih daripada 5 tahun terakhir yang kita konser di sana. Itu yang pertama. Kalau tiket bukan cuma habis, kurang malah karena masih banyak yang mau masuk. Jadi bisa kita bilang kemarin tuh malah kurang gitu loh. Kurang gede tempatnya, mestinya lebih gede lagi. Kemarin kan kapasitasnya hanya 3.000. Kapasitasnya 4.000. Habis dalam waktu 2 jam ya? Dalam waktu enggak sih, cuma 1 jam 59 menit lah kurang lebih itu. Nah itu andaikan itu kemarin kapasitasnya mungkin di 6.000 7.000, mungkin saya kira akan tetap sama situasinya, akan tetap penuh. Nah itu yang pertama. Yang kedua teman-teman CLK di sana, Clickers ya, juga masih solid ya. Lucu aja, sebenarnya ada hal-hal yang ringan tapi kita ngeliatnya tuh happy aja gitu. Bayangin aja tuh teman-teman CLK Singapura itu sudah 20 tahun berdiri dan mereka masih sama gitu. Masih sama. 3 orang itu ya. Cuma 3 sebenarnya. Iya. Cuma 3 ya? Iya, tapi koordinator. Iya. Anggotanya itu banyak. Membawahi kurang lebih 10 kawasan di Singapura. Yang 3 orang itu yang luar biasa. Iya. Gitu. Tapi dengan banyaknya musisi Indonesia yang memulai kembali konser di Indonesia, kenapa Ungu sendiri memilih Singapura untuk? Kita tidak memilih sih ya. Kebetulan kita dipilih. Kita diundang dari teman-teman IO Singapura. Mungkin mereka ngerasa bahwa Ungu masih nyala gitu loh. Ungu masih hype di Singapura dan dibuktikan itu tadi. Jujur kita juga, karena kita khawatir itu bukan persoalan kitanya saja. Ini IO-nya yang buat kan biayanya bukan kecil. Nah kalau kemudian kita yang dipilih ini ternyata tidak bisa memuaskan IO dalam konteks kesuksesan dalam konser itu kan, ini juga menjadi pertanyaan kredibilitas kita di industri musik gitu. Tapi ternyata alhamdulillah bagus gitu, hasilnya bagus. Dan kita bilang sama dia jangan bikin dulu dalam waktu dekat, karena biasanya kalau bikin lagi karena terlalu euforia, yang keduanya malah nggak bagus konser selanjutnya. Gitu. Jadi bulan depan aja gitu ya? Enggak, buat mereka. Kalau band lain mereka undang kan pasti biasanya kurang sukses. Enggak biasanya. Enggak, karena euforia. Wah ini untungnya banyak nih misalnya, kan untungnya banyak, oke nih. Bikin lagi konser band lain. Enggak sukses, biasanya gitu. Pokoknya pasti ya, Ungu doang yang masuk. Ya enggak, masuk. Enggak gitu juga kali. Tapi kesuksesan kalian bisa kompak banget nih, salah satu band yang dari dulu sampai sekarang tuh kayak masih di atas. Alhamdulillah. Fansnya juga masih kompak banget. Hah? Fansnya? Oh, iya. Fans. Gimana Mas Mat? Kenapa nih? Kenapa kompak itu? Iya, kok bisa? Gimana tuh? Kenapa kompak? Kenapa nih? Kenapa kompak ya? Maksudnya masih tetap konsisten gitu, eksistensinya segala. Karena kita nggak tahu mau kemana sebenarnya, kita di sini-sini aja. Ya, Ungu. Lihat satu-satunya. Kita ada comfort zone di sini. Kita kan berangkat apapun bentuk kita hari ini masing-masing kita ya. Tapi kan kita paham betul bahwa akarnya kita adalah Ungu kan begitu. Ya kan? Nah, kalau Ungu mau solid, mau kuat, akarnya harus dipertahankan. Jangan dicabut, jangan dipotong, jangan ditebang. Pohonnya boleh makin tinggi, cabangnya mungkin boleh makin banyak, tapi akarnya harus tetap dijaga. Harus kuat gitu. Kayak ya Mas Onci misalnya gitu. Ya. Mas Onci? Hah? Gak, gue cuma sebut nama lo aja biar lo ngomong gitu loh. Ya kan? Ya,
Ya kita saling sayang sih ya. Saya nggak tahu kalau band lain ya, bagaimana cara mereka membina hubungan satu sama lain. Kalau kita sih Ungu sadar akan kebutuhan kita masing-masing berlima gitu. Kita menyadari betul bahwa kita saling membutuhkan. Itu yang mengikat kita, itu yang kemudian membawa kita sampai hari ini bisa bertahan. Ada rutinitas mungkin yang sering dijalani bersama fans juga mungkin? Sama fans. Enggak, apa rutinitas kita? Anda yang suka ngobrol sama fans biasa. Apa ya? Enggak sih. Cuman emang dari dulu kita udah lumayan deket sama fans. Jadi acara kayak gini-gini nih hari ini kayak kita ketemu sama fans tuh dulu malah sering banget. Iya. Sekarang justru malah jarang nih, udah berapa tahun baru kali ini bikin lagi nih. Iya. Biasa dulu kita kalau nggak bulan puasa atau setelah lebaran tuh pasti kita ngumpul bareng dan kita tahu semua fans kita siapa, dia nikah sama siapapun kita tahu. Mungkin seperti itu ya, mungkin fans kita peduli sama kita juga peduli sama dia, mungkin kayak gitu aja. Dan semuanya berlangsung natural, nggak terlalu dibuat-buat, nggak harus ada acara ini, nggak ada natural aja. Ya kita menganggap bahwa ini adalah keluarga, siapapun yang mau datang nongkrong di rumah sini, ayo menghormati aturan di rumah sini, silahkan aja. Tapi Gitu. sulit nggak sih Mas menjaga fans hingga belasan tahun tuh sulit? Ya apa ya? Justru sebenarnya kalau kita menjaga fans ya cara kita adalah bikin karya yang terus merekat dia untuk deket sama kita dan bangga. Kan orang ngefans sama seseorang tuh karena dia bangga. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang di luar membuat mereka bangga, ya mungkin mereka tidak akan merekat lagi. Ya selama ini alhamdulillah kita selalu menyadari berlima bahwa badan kita diperlukan banyak orang, jadi kita selalu menjaga dan insya Allah selalu menutupi segala macam yang tidak berkenan untuk membuat hidup kita berantakan. Jadi ya kita selalu menjaga itu berlima. Itu aja sih kuncinya. Next konser mau kemana apa? Katanya mau ke Malaysia. Kita ke Malaysia, kita ada 2 hari di sana konsernya 2 hari ya. Setelah itu kita ke Udah sold juga? udah alhamdulillah. Kok tahu? Nggak nanya. Oh, udah. Kurang juga. Mungkin karena kapasitasnya ya, makanya dibikin 2 hari. Mungkin kalau dibikin 3 hari, insya Allah akan tetap penuh gitu. Ah? Kelamaan ya kalau seminggu ya. Ya bukan kelamaan, maksudnya kan kasihan Iwannya kan bayar umum mahal. Gitu. Jadi saya kira 2 hari oke lah ya, 2 hari oke untuk mengobati kerinduan teman-teman CLK di Malaysia. Itu juga teman-teman CLK juga kurang lebih bentuknya sama lah dengan Singapura gitu kan. 3. Sudah nggak mereka 5 Oh mereka 5 koordinator koordinatornya. semua koordinator. Kalau di Indonesia kapan kira-kira akan setelah di Malaysia? Setelah Malaysia kita persiapan ke Taiwan, Hong Kong, Australia, beberapa tempat-tempat yang lain. Semua kan masih proses pitching semua ke Mas Rudi, ke manajemen. Yang persoalannya gini, kadang-kadang kan kenapa Ungu tuh sekarang sudah terlalu bermurah hati dengan satu sama lain. Jadi memang resikonya adalah kalau misalnya undangannya itu terlalu mepet, biasanya potensi tidak jadinya bisa sangat besar karena jadwal kita berlima juga ini jujur cukup padat juga gitu, cukup padat masing-masing. Apalagi Roman ya. Babe misalnya, lu apa sih Be? Ngapain? Gak bisa, lu tiap hari kan dia produser nih sekarang, banyak penyanyi dangdut gitu loh, itu kan tiap hari kan schedule-nya. Alhamdulillah. Iya kan? Gitu loh, kayak gitu-gitu kan penting. Nah, maksudnya Babe kan juga profesional. Enda gitu, Mas Maki baru pulang dari Korea ngurusin apa sih Mas Wami kemarin. Mas Onci kemarin baru dari Samarinda ketemu saudara. Ya, gitu. Ya maksudnya itulah. Tapi semua di bawah manajemen kita, di bawah Mas Rudi, insya Allah bisa ditata lah, bisa diatur. Ini bukan persoalan luar negerinya ya. Ini persoalan di sana kan bayarnya pakai dolar. Jadi kita lebih menerima dolar daripada enggak, dolar lagi tinggi sekarang, dolar lagi naik sekarang. Gitu. Pak, ini catering maksudnya tiap tahun rutin atau seperti apa? Kemarin pandemi sempat nggak ketemu. Jujur kalau kalian pengen tahu, gathering hari ini diinisiasi oleh teman-teman CLK sendiri, teman-teman Clickers. Mereka yang bersemangat, ayo dong kumpul dong segala macem gitu. Biasanya dulu kita sih di bulan puasa. Biasanya kita Ramadan, kita bukber, biasa kayak gitu-gitu kan. Nah, sekarang mungkin karena mereka juga udah cukup lama nunggu, udahlah jangan nunggu puasa dulu deh, puasa mah beda lagi gitu.
ya udah sekarang kita buat. Alhamdulillah udah ada 10 orang yang datang, udah. Hah? Berapa orang? Udah. 10. Kapasitasnya 9 jadi lebih ada. Iya. Kapasitasnya 9 jadi percaya. Sekarang kameranya kecil-kecil ya. Tadi gue nanya tuh kamera itu bagus yang mana? Dia tetap ngotot-ngotot kameranya yang itu. Iya mahal yang Berat inilah, bawahnya. yang tengah inilah, keren. Udah berat bawahnya jadi nggak mungkin lebih murah. Gimana Justin Bieber? Ada pertanyaan? Untuk tetap menjaga kekompakan Ungu sendiri yang kan sudah cukup lama Ungu sendiri juga ada di dunia musik Indonesia gitu. Untuk memberi formula sendiri untuk Ungu tetap eksis di dunia musik. Karya kan sudah pasti, itu karya sudah pasti karena itu yang menjadi umur kita di industri musik kan. Ibarat kata kalau kita tidak berkarya ya umurnya nggak ini kan, nggak panjang gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang perlu teman-teman ketahui sebenarnya Ungu itu buat kita tempat bermain. Kita bisa menjadi kita di saat kita di Ungu gitu loh. Gue masih tetap Pasha yang dulu gitu kan, Mas Enda masih tetap Enda yang dulu, meskipun badannya tidak seperti dulu misalnya gitu. Jadi apa ya? Makanya orang bilang kadang-kadang kita Jiwa kalau diskotik, raga apotik. kita udah di Ungu tuh kayak sekarang ini ya udah lupa kalau kita ini udah kepala 4 gitu kan, udah lupa gitu. Jadi ada yang kepala sorry ya. Ada pinggang gua. Maksudnya kita meskipun sekarang Nggak usah kita kenceng semua gitu dong, ketawa biasa ya, aja. kita kepala 4 satu tidak gitu kan. Ya tapi ginilah kita gitu. Ya kamu kan tahu kan, kamu kan udah ngikutin Ungu berapa lama gitu. Ya itu tadi, jadi ya semoga persaudaraan ini akan kalau Enda bilang selalu Ungu rumah gitu kan. Tempat kita kembali, kadang-kadang di Ungu kita lebih bebas berbicara gitu kan, lebih bebas mengeluh berkeluh kesah. Ya, kalau kayak Enda kan keluh kesah terus, hampir bahagianya hampir sedikit gitu. Kayak gitulah. Pas konser lagi pindah-pindah gitu ke luar negeri, keluarga semua diboyong atau Gimana? Enggak sih. Papo ya kalau diboyong. Soalnya bayar sendiri kalau Balik modal. Enggak balik. nggak balik Ya, modal. Jadi, Papo ya, maksudnya. jadi gak untung dong. Enggak ada untung balik belum modal. oleh-oleh? Iya. Hanya balik modal ya malah. Nggak usah berarti ya. Iya. Ya tergantung. Tergantung situasi kalau lama. Kadang-kadang nggak diajak juga udah di sana duluan. Papo. Berangkat sendiri. Sempat juga beberapa musisi yang sempat bocor ridersnya di media sosial. Ya. Kalau untuk Ungu sendiri ada nggak sih riders spesial gitu ya? Ada satu cuman. Apa tuh? Di mana kita duduk itu smoking area. Cuman itu sih kayaknya ya. Nggak ada yang lain. Itu sih wajib Oh, ya. sama ada AC. Udah itu Itu aja. Sebenarnya kita lebih merujuk ke Roman ya. Ya tergantung. Babe tuh tergantung. Babe yang menentukan riders Ungu loh. Coba deh. Rider sungguh lokasi Kasih tahu deh. hotel. Kalau lu ternyata yang menentukan riders Ungu. Yang penting hotel harus berjendela gitu. Nah, Karena kita perlu cahaya kan. Ventilasi, pemandangan. Kalau nggak ada jendela Pemandangan. kan kita Iya. ngap. Jadi gitu kan. di personil Ungu itu kayak Babe Roman tuh wajib kamarnya tuh harus ada view-nya. Dan harus depannya harus ada pohon. Dan harus ada pantai. Jadi kalau ada misalnya kota yang tidak punya pantai, dia akan buat pantai-pantai yang di situ. Kita akan bawa green screen. Aduh, pinggang gua. Tapi ini serius. Itu ada pilihan itulah. Kalau misalnya memang ada. Gitu. Kalau nggak ada ya udah gitu. Pantainya di bawah kota. Kalau kayak untuk makanan gitu segala macam nggak ribet ya. Ya. Standar sih kalau kita masih ngampung lah. Kita Ungu tuh nggak sulit sih kalau makan. Celele. Nasi Padang. Bisa ditanya ke banyak IO sih, Ungu termasuk band yang tidak ribet ya, tidak ribet untuk urusan Raiders. Iya. Pernah ada satu cerita di mana IO itu tidak menyediakan Raiders sesuai yang kita mau gitu. Padahal kita nggak minta apa-apa. Iya, jalan juga, tetap aja jalan gitu kan. Apalagi Kita alat ya. nggak minta apa-apa. Apalagi Makanya dia nggak tahu mau nyediain Iya, apa. pada Gitu. saat- riders cuma basa-basi berarti. Lu mintanya apa nih? Nggak ada gue minta apa-apa. Yang penting transferan beres aja. Lebih kepilihan ya, terima gaji atau mau riders. Ya, kayak gitu. Boleh nih Bang, flashback lagi mengenai festival budaya yang sampai Bang Pasu sama Bang Onci juga kaget kalau misalkan para penontonnya itu hafal lagu Ungu. Nah di dalam generasi milenial ini kan banyak kan notabene pada suka lagu luar ya. Gimana cara Ungu ini berbaur kepada generasi milenial? Karena banyak suka lagu luar. 90-an juga banyak orang suka lagu luar. 2000-an awal juga orang suka lagu luar.
Ini tinggal persoalan bagaimana karya-karya kita bisa menyentuh mereka, itu yang utama. Karena kita nggak bisa maksain bahwa mereka jangan dengar lagu luar. Sama halnya lagu Ungu juga dicintai di Malaysia, lagu Ungu juga dicintai di Singapura, mungkin lebih dicintai daripada band-band lokal sana sendiri kan begitu. Jadi saya kira itu pilihannya buat orang mendengarkan karya-karya siapapun gitu kan, dimanapun. Yang menjadi ujiannya adalah di saat lo manggung orang nyanyiin lagu lo apa enggak gitu. Di saat lo manggung orang masih fun apa enggak gitu loh, atau cuma sekedar datang diem nggak tahu mau ngapain, nunggu lu cepet-cepet beres ya kan, selesai gitu. Nah alhamdulillah Ungu sudah melewati fase itu lagi gitu kan, setelah 5 tahun, khususnya 2 tahun terakhir kita pandemi yang kita nggak tahu, kita seolah-olah kayak kembali menjadi kaset kosong gitu kan. Gimana nih mau mulainya lagi gimana nih gitu, termasuk teman-teman IO juga kan mau mulainya lagi gimana nih. Alhamdulillah sekarang saya lihat satu demi satu sudah mulai tumbuh ya kan, sudah mulai bersayap, sudah mulai berkembang. Nah ini harus kita jaga, ini harus kita pelihara agar industri ini bisa berjalan. Karena kan cukup banyak air mata yang jatuh di 2 tahun terakhir kan gitu ya. Nah sudahlah, hari sekarang kita basuh air mata itu, kita pakai skincare, kita cerahkan lagi wajah-wajah kita yang sudah sering kusut ini. Iya kan, biar coba lihat sekarang wajah-wajah musisi lihat. Babe 2 tahun lalu nggak kayak begini, bener. Sekarang karena udah pakai krim malam, gitu. Iya, dia aja krim siang aja dipakai malam sama dia. Tapi sempat merasakan juga nggak sih kayak harganya Ungu akhirnya sengaja diturunkan untuk tetap. Ini fitnah. Ini fitnah. Ungu nggak pernah turun harganya. Harganya nggak pernah turun. Ungu malah naik harganya. Sekedar info aja, Ungu tuh alhamdulillah harganya stabil ya, harganya stabil, tidak pernah turun. Dan nggak Ya pernah kecuali gila-gilaan. promotion barangkali ya. Kalau promotion malah kita nggak minta bayaran gitu. Cuman giro aja ya. Giro mundur nggak apa-apa Iya. sih. Coba teman-teman bisa ngerasain gak sih hari ini situasinya berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya ya. Pada akhirnya di saat ada panggung besar maka band-band mainstream yang kembali lagi ke panggung besar gitu loh. Kan saya dulu sempat berpikir gini kan, di 5 tahun terakhir itu kan ya banyak band-band kita yang dulu 2000-an ini kan sempat cooling down lah namanya, tiarap lah ya. Nggak tahu kenapa juga seolah-olah kayak ada yang karyanya berhenti ya kan, banyak band-band yang tiba-tiba tidak berkarya lagi, bahkan ada yang sibuk dengan membubarkan diri, bubar gabung reuni dan lain sebagainya. Nah sekarang di saat panggung besar sudah mulai dibuka, akhirnya kita lagi yang ngisi panggung itu kan gitu. Karena kita tahu kan bagaimana kemarin itu cukup banyak band solois yang ngeluarin single dan juga tidak kalah happening dengan zaman Mas Enda dulu berkarya kan gitu ya. Nah kita berpikir kayaknya masanya sudah selesai nih kita nih. Nah ternyata enggak, balik lagi gitu. Balik lagi. Bukan karena mereka mau, kita yang maksa kita ikut ya. Oke? Audio Jungle.